Kecuali laki-laki wajib sunat. Tapi kalau perempuan enggak. Kalau syarat 8 hari baru disunat, saya udah tua, bagaimana saya disunat, Pak? Pada hari ke-8 itu disunat anak kecil. Ini orang udah tua disunat seperti apa? Itu syariat hukum-hukum yang ke Bani Israel itu, Bang. Kalau di Islam itu yang penting mereka masuk Islam, saat itu juga mereka kemudian disunat. Sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah sunat di usia puluhan, maka dia disunat pada usia itu juga. Seperti itu. Jadi beda dengan Paulus ya. Ya, Paulus pengakuannya disunat pada hari ke-8. Jadi sunat hati Kalau menurut Paulus salah ya? sunat hati itu kan konsep Yahudi. Dalam kitab Ulangan, kalau berbicara mengenai sunat hati berarti menghilangkan kesombongan, menghilangkan keinginan daging. Ketika daging jatuh cinta atau bernafsu untuk makan babi, maka keinginan itu dipotong sehingga haram tetap haram. Jangan dilakukan. Ketika ada perintah sunat kulub, mau gaya-gayaan tidak mau sunat, ya harus perintah diikuti. Maka apa yang diperintahkan kemudian oleh Tuhan itu diikuti. Itulah yang disebut sunat hati. Contoh misalnya perintah puasa. Nah, orang keseringan itu tidak mau diatur oleh puasa. Maunya mereka itu makan semua yang mereka suka dan itu tidak mau dibatasi puasanya seperti yang dilakukan oleh para nabi. Nah, oleh karena itulah ketika orang diperintahkan sunat lalu mereka bersunat, sunat hati, atau mereka kemudian disuruh puasa, lalu mereka puasa, itu disunat hatinya. Orang yang tidak disunat hatinya itu adalah orang yang tidak ada aturan dalam hidupnya. Tidak ada aturan Tuhan lagi dalam hidupnya. Kalaupun ada aturan, itu aturan yang mereka buat-buat sendiri. Aturan dari agama lain dipakai sendiri, padahal itu aturan bukan untuk dirinya. Gitu. Itu artinya kalau dalam kaidah Islam, orang yang bikin aturan sendiri, sementara Tuhan tidak pernah memberikan aturan itu disebut zalim atau sesat. Orang-orang yang sesat. Iya, Bang Suma, apa gunanya kalau kita sunat katan, kalau tidak sunat hati? Sebenarnya gini, Bung. Ya, gimana, Dek? Afan. Ya. Baik, poinnya dari Gurunda itu sebenarnya sudah sangat ditangkap bahwa bukti orang disunat hatinya, dia menyunat kulubnya. Sunat. Karena itu betul. adalah aturan Tuhan. Jadi Tuhan. kalau dia tidak menyunat hatinya, berarti dia itu tidak tunduk patuh kepada Tuhan, hatinya masih kotor. Al-Quran menyebutkan qad aflaha man tazakka gitu. Tapi gini, Pak John, mohon maaf, ini ada saudari kita yang mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kalau Pak John mau turut menyimak silahkan. Kalau Pak John mau sambil ngopi di balik layar juga silahkan. Karena dari tadi kami menunggu guru kami untuk memimpin, mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Begitu Pak John. Ya, silakan. Oke. Afwan Gurunda. Baik, Kak Lani. Ya. Guru kami sudah ada siap memimpin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dan Gurunda Kak Lani ini juga orang yang sering menyimak Gurunda diskusi dan menemukan beberapa fakta kebenaran sehingga dia tersentuh hatinya. Malam ini dia mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sudah bisa on cam ya? Iya, Kak. Oke, open cam. Biar guru kami memimpin mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, siap. Oke, mungkin Gurunda langsung saja, nanti Pak John dilanjut ya setelah selesai semuanya. Iya. Halo, Mbak Lani, salam kenal. Perkenalkan saya Zuma.
sekarang ini saya berada di Dubai Utara. Jauh juga ya. Iya. Iya. Tapi kalau saya lihat di peta itu cuma ada berapa sentimeter, 4 sampai 5 sentimeter dari jarak Indonesia. Dekat pun. Ya, ini gimana sahabat-sahabat sekalian, langsung syahadat? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup guru ndak kayaknya langsung dipimpin Oh, syahadat udah aja. ya. Oke, baik Dinda Aleni, saya sebelum prosesi syahadat, Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin tanya, apakah betul sebelumnya saudari ini beragama Protestan? Iya bang, Ya. saya asli Dan Protestan. sekarang, iya. Dan sekarang yakin bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan? Suara saya kedengaran? Kedengaran Gerunda. Silakan dijawab kalian. Iya. Enggak Pak kedengaran Leni. bang, jaringan. Oke. Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Tuhan? Iya bang, saya yakin sekali. Oke. Baik. Tidak ada paksaan, tak ada tendensi penekanan. Tidak ada. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai satu tangan simbol tauhid. Jarinya yang kanan, telunjuk kanan simbol tauhid. Ya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan 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 Rasulullah Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Aku bersaksi bisa mendengarkan suara saya? Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah adalah Rasul utusan Allah. La ilaha La ilaha illallah illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah saya ini benar-benar Islam, benar-benar Muslim? Ya, Anda adalah seorang Muslimah saat ini karena sudah mempersaksikan, sudah meneguhkan hati, sudah meyakini, sudah mempercayai, sudah beriman bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasul dan sebagai Nabi penutup. Jadi kalau adik ini bertanya, apakah saya seorang muslimah sekarang? Ya, Anda sah menjadi seorang muslim. Saya kira begitu, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Gurunda, Masya Allah, Allahu Akbar. Seperti biasa di momen ini kita tutup dengan doa ya. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong untuk Kak Lani bantu aminkan doa ini, karena ini doa untuk kita bersama, juga untuk semua saudara-saudari kita ya di luar sana. Baik, kita khusyuk sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa diri ini ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama untuk saudari kami ya Allah yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga beliau menjadi saudara kami dalam seiman ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, terutama mereka adalah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, di antara kami masih ada ibu bapaknya, adik kakaknya, dan orang-orang yang dicintai yang masih belum mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam, terkhusus untuk saudari kami yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kami mohon pada malam hari ini, kami mohon dengan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul kembali nanti di jannah-Mu ya Allah, di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di surga yang Engkau janjikan ya Allah.
Ya Allah, terima kasih juga atas segala karunia yang Engkau berikan, hidayah yang Engkau berikan, dan juga nikmat kesehatan yang Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami masih ada saudara-saudari kami yang sedang sakit, ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, kami mohon angkat penyakit mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa, ya Allah. Saudara-saudari kami yang saat ini sedang berada kesulitan atau terhimpit urusan dan sebagainya, Allah, mudahkan segala urusannya, ya Allah. Berikan mereka kesehatan, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu, ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu setelah Engkau berikan kepada saudari kami yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, keturunan yang soleh dan soleha, ya Allah, pasangan yang soleh dan soleha, ya Allah, generasi yang menjadi penyejuk mata, ya Allah, generasi yang cinta terhadap agamamu, ya Allah, generasi yang selalu membela agamamu, ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami semua, ya Allah, kepada guru-guru kami, ya Allah, yang memperjuangkan agama tauhid, ya Allah, yang meneruskan jejak para nabi, ya Allah, yang meneruskan jejak para sahabat, ya Allah, yang mendakwahkan kalimah la ilaha illallah. Berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu, ya Allah, dalam menghadapi hujah kaum-kaum kufar, ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu dalam menghadapi kaum-kaum hasad, ya Allah. Dan turunkanlah pertolongan-Mu dalam menghadapi kaum-kaum munafik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini juga nanti di akhirat, ya Allah. Masukkanlah kami bersama saudara-saudari kami seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, masuk ke dalam jannah-Mu bersama dengan mereka, ya Allah. Ya Aziz ya Rabb, ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kuluniyatin sholihah bi barakatis suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh saudara kami dan saudara-saudari kami berkaitan dengan nasihat dan petuahnya. Sebelum itu kami sampaikan dulu, Kak Lani, seperti biasa ketika menjadi seorang muslimah atau ketika menjadi seorang yang beriman, pertama perintah di dalam Al-Quran, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, karena kalau masih setengah-setengah itu belum menjadi seorang mukmin, belum menjadi seorang muslim. Jadi totalitas, apa yang menjadi perintah di dalam Islam lakukan, apa yang dilarang jauhi, apa yang menjadi kewajiban jalankan. Sholat sudah seharusnya dijalankan ketika menjadi seorang muslimah, begitu juga aturan-aturan yang lain, puasa dan seterusnya. Dan juga ada fikih nanti untuk seorang wanita, misal ketika haid dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang baca Quran. Pelajari semua itu, lalu nanti amalkan dan jalankan. Seperti itu ya. Namun di dalam Islam dijelaskan, Allah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut bahwa jangan mengira ketika kamu menjadi seorang mukmin kamu akan dibiarkan begitu saja. Allah akan menguji. Allah akan menguji keimanan kita sejauh mana level keimanan kita. Seperti itu. Allah juga jelaskan ujian bagi orang yang beriman atau bagi manusia itu ada beberapa. Diberikan rasa takut, berkurangnya jiwa, mungkin kita akan mendapatkan teror, rasa takut dan sebagainya, atau kita akan berkurang, dijauhi, dikucilkan dan sebagainya, dimiskinkan dan seterusnya. Akan beberapa ujian yang akan kita hadapi. Tapi Allah kabarkan wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kuncinya adalah bersabar, bertawakal kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya.
Jadi ujian dikabarkan, solusinya juga ditawarkan. Seperti itu ya. Menjadi seorang mukmin. Insya Allah nanti belajar terus menjadi seorang muslimah sehingga benar-benar menjalankan syariat Islam. Untuk tahap awal biasanya ketika baru syahadat disyariatkan itu melakukan mandi besar. Niatkan saja dengan sederhana, saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, diguyur seluruh anggota tubuhnya, dibersihkan karena sebelumnya tidak pernah melakukan mandi besar, artinya kita dalam posisi kotor atau najis kan gitu. Untuk mensucikan diri kita sehingga nanti ibadah lebih tenang lagi, lebih plong lagi, lebih sempurna lagi. Ya, niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, basuh seluruh anggota tubuh, bersihkan mata, telinga, hidung dan seterusnya semuanya dibersihkan. Di situ akan merasakan kesegarannya kan gitu. Namanya juga habis mandi. Baik, dari saya itu dulu. Mungkin saudara-saudara kami yang lain yang akan turut menyampaikan, silahkan. Saya izin kembali mute. Ya, terima kasih Ustaz Talib. Langsung ke Ko Julius. Silakan Bang Ko Julius. Ulah mu'alaf tapi sudah bertahun-tahun. Kalau sudah bang, kalau koko, bang Ko Julius gimana sih? Ko, silakan Ko. Sengaja saya naikkan Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Iwan Villa semua, dan selamat aja sih buat Kak Lani ya, dari mualafnya kapan sih? Tapi Baru saja. bertahun-tahun. Baru saja Baru saja kan? diikrarkan. Iya. Jadi yang bertahun-tahun siapa? Ya, Ko Julius lah. Oh aku ya rupanya, aku kira Kak Lani, bingung aku tadi. Ya mungkin dari agama apa sebelumnya Kak Lani? Ya, Sebelumnya dari agama apa nih? Keharingan atau nyembah pohon? saya dari Kristen. Oh dari Protestan. Kristen, masya Allah, masya Allah. Domisili di mana? Morotai, Monota itu di mana ya? Di Sulawesi, Papua. Maluku. Oh Maluku, wah masya Allah. Orang Malukunya? Ya, Oke, siap. Lanjut Ustaz Alif, bingung juga. Siap, lanjut host. Ya, barangkali dari Gurunda mau ada pencerahan kepada Kalani. Silakan Gurunda. Di mute Gurunda, ke mute. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Jadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melembutkan hatinya menerima Islam adalah bahwa Allah menyuruh untuk disampaikan kepada mereka, in yantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Jadi orang yang baru masuk Islam itu semua dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Semua dosa-dosanya. Jadi adik ini ketika sudah berikrar bahwa aku meneguhkan hidupku, mengikrarkan dalam hatiku, dan aku akan aplikasikan dalam perbuatanku bahwa yang disebut Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan tak ada Tuhan selain Allah. Dan aku teguhkan hatiku dengan segenap kekuatanku, pikiranku, daya yang aku punya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan dua hal ini diteguhkan dengan ikhlas, maka seluruh dosa-dosa yang pernah adik ini lakukan sejak dulu, itu dihapuskan oleh Allah. Itulah keindahannya ketika hati dimasuk Islam itu menjadi agama baru dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan kita itu dalam keadaan dewasa, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sadar, tahu kalau kita adalah manusia yang tak ada dosa. Kalau bayi mereka lahir, mereka nggak tahu kalau mereka hidup dalam keadaan suci. Sehingga tak ada kemudian keinginan-keinginan untuk menjaga kesucian itu, dikarenakan banyaknya keadaan atau situasi yang menghantarkan kepada kesalahan atau kehilafan atau perbuatan dosa.
Nah, keistimewaan seorang mu'allaf Adin Dallani dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mampu berfikir, dalam keadaan dewasa, bisa memisahkan antara baik dan benar. Itu posisi diri dalam keadaan suci tanpa dosa. Subhanallah. Detik ini, itu dosa-dosanya tak ada sedikit pun. Jadi adik ini seperti bayi, inilah yang disebut terlahir kembali dalam keadaan fitrah. Jadi adik ini seperti bayi, seperti kertas yang putih. Tak ada titik, tak ada celah sedikit pun di dalamnya. Nah, dalam keadaan tersadarkan, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sehat seperti ini, mampu berpikir, maka langkah yang harus dilakukan adalah menjaga diri untuk tidak ternoda. Mengisi semua kehidupan, mengisi semua sisi kehidupan ini dengan amalan. Apa yang kita lakukan sebisa mungkin tidak merusak, tidak menodai kertas yang putih tadi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya besok hari tiba-tiba saya melakukan maksiat? Entah itu sadar atau tidak sadar, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Lalu apa solusinya di dalam Islam? Solusi dalam Islam itu adalah bertaubat. Misalnya nih, Dindalani tiba-tiba kan syahadat tuh sekarang. Lalu kemudian berikrar tak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tak ada maksiat, tak ada dosa. Tiba-tiba besok mungkin membentak orang tua. Bentak orang tuanya. Atau ada sesuatu hal yang menyebabkan rusaknya kesucian tadi. Ya mungkin berkata kasar, atau mungkin melakukan satu tindakan yang menjatuhkan kepada hal-hal yang mendekatkan kepada persinahan. Ini contoh. Maka solusinya apa untuk membersihkan kembali? Bertaubat. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi ketika kita kemudian jatuh dalam kemaksiatan, maka kita bertaubat. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Jadi merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah tindakan yang merusak kita sendiri dan melakukan penyesalan. Menyesal sekali. Ya Allah maafkan aku. Ya Allah ya Rabb. Berjanji enggak akan lagi melakukan hal tersebut. Nah karena itu di Islam itu sangat indah. Ketika Adin Dallani ini sudah masuk Islam hari ini dalam keadaan suci, bersih, terlahir kembali, kebaikan-kebaikannya yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam itu tidak dihapuskan, hanya dosanya yang dihapuskan, amal baiknya tidak dihapuskan, maka posisi sekarang kas amalan baiknya itu penuh, kas dosanya tak ada, kosong. Ketika kemudian melakukan dosa, bersihkan langsung, istighfar. Nah lalu isi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga hal-hal yang dilakukan ini menjadi amalan baik. Jadi dosa terkikis habis, amalan-amalan baik bertambah banyak setiap hari. Nah itulah Islam, itulah kemudian yang harus dilakoni ketika kita sudah masuk Islam. Kita harus perbanyak amalan-amalan soleh. Berbuat baik, mengasihi sesama manusia, mencintai seluruh apa yang ada pada diri kita, yang ada pada diri orang lain. Yang pasti yang kita harus jaga setelah menjadi muslimah, adikku, menjaga hubungan kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Nanti bingung tuh, kalau dulu kan saya menyembah ada patungnya. Di rumah saya ada bentuk salib di situ, digantung di dinding, ada tiang, habis itu ada orang di situ bergantung namanya Yesus. Nah sekarang bingung, jadinya saya sekarang menyembah kepada Allah yang tak terlihat. Nah di dalam Islam, pencipta yang kita sembah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi kita menyembah Allah tidak mesti kita lihat. Kenapa? Karena Allah sudah melihat. Sembahlah Allah seakan-akan kita melihatnya. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita hanya berdoa saja. Sama seperti ketika kita ibadah sholat misalnya. Allahu Akbar. Yang kita pikirkan itu
adalah bahwa saya sekarang ini sedang menghadap kepada penciptaku. Maka penciptaku itu melihat, penciptaku mendengar. Jadi kita berdialog dengan hakikat pencipta. Tidak perlu kita hadirkan dia. Ada lapas Allah, nggak perlu. Karena Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan tulisan. Allah itu bukan benda. Allah itu sang pencipta. Allah Sami Alim. Jadi Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengetahui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Dikau yang maha pengasih. Duhai Engkau pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Duhai Dikau hakikat yang maha kasih lagi maha penyayang. Itu aja dalam ibadah kita. Kita tidak menghadirkan kemudian objek. Bahwa kita hadirkan ada manusia rambut gondrong, matanya berkedip-kedip, lihat kita lagi berdoa. Itu nggak ada dalam Islam, itu nggak kenal yang kayak gitu. Karena pencipta kita itu bukan makhluk. Hanya makhluk yang bisa kemudian datang ke kita dalam mimpi, dia datang, aku adalah Tuhan, itu makhluk, itu paganisme. Kalau kita pencipta langit dan bumi itu meliputi segala-galanya. Dengan melihat alam ini, kita sudah sadar bahwa Allah itu ada. Kenapa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Karena kita melihat alam semesta. Karena kita ngaca. Kita begitu ganteng, kita begitu cantik. Apakah itu buatan kita? Bukan. Lalu yang membuatnya siapa? Hakikat pencipta, itulah yang disebut Allah. Maka dengan melihat diri kita, bercermin kita, melihat alam ini begitu sempurna, melihat lautan, melihat daratan, melihat gunung, awan, segala-galanya, maka yang kita pandang itu adalah Tuhan. Tuhan, kebesaran Tuhan yang kita lihat. Oh, betapa besar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Betapa indah alam-Mu ya Tuhan. Betapa cantiknya ciptaan-Mu ya Tuhan. Itu orang yang berakal tuh. Jadi tidak mesti Tuhan itu turun, mengintip pakai tongkat jalan, pakai sepatu. Tak perlu. Karena Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Tidak ada gerakan daun di atas muka bumi ini yang lepas daripada pengawasan Allah. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah, yang maha dahsyat, yang maha kuat. Tidak seperti dulu, maaf, sebelumnya ya Tuhannya tidur, ngantuk, lapar, ketakutan. Itu tidak disifati oleh pencipta. Itu sifat makhluk. Sedangkan kita ini hanya menyembah kepada yang menciptakan segala makhluk. Saya kira begitu. Yang pertama, adik ini sekarang dalam keadaan suci, mohon kesuciannya dijaga dengan baik. Kalaupun jatuh, istighfar, bertobat. Dan yang kedua, isi kekosongan kita, isi kertas putih kita dengan catatan-catatan yang indah. Paham ya? Isi kertas kita yang bersih ini dengan kegiatan-kegiatan yang indah. Ucapan-ucapan yang indah. Amalan-amalan yang indah. Amalan yang dicintai oleh ahli ibadah, oleh pencipta langit dan bumi, oleh keluarga kita dan seterusnya. Saya kira begitu. Tulus dalam melakukan segala hal, tulus dalam bertindak segala hal, dan saya yakin adik ini masih muda, masih punya kesempatan untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Islam itu indah sekali. Saya kira begitu dari saya sebagai orang tua, ya, kepada anak, kepada adik yang baru masuk Islam. Alhamdulillah kami menyambut adik ini dalam agama Islam dengan penuh bahagia. Nanti esok hari ketika ada sesuatu yang mungkin ingin dipertanyakan, ada sesuatu yang ingin diceritakan, kita ada tim Apologet Islam Indonesia ini, ada tim, ada adik kita ini si Zeus, ya, bisa menghubungi beliau ketika mau komunikasi terkait dengan mu'allaf, hal-hal yang ingin diperbincangkan tentang mu'allaf. Ada Bang Handi untuk komunikasi hal-hal yang terkait dengan apapun itu. Ketua kita juga ada di sini. Ya, ada Dinda Dito, ada Bang Baal, ada juga Bang Bang Arif. Ya, insya Allah Islam itu satu tubuh. Ketika satu tubuh kita itu sakit, maka semua akan merasakan sakit. Ketika satu tubuh kita merasakan kebahagiaan, maka seluruh tubuh kita akan merasakan kebahagiaan. Selamat datang Adinda, adikku ke Islam. Mudah-mudahan kamu bisa istiqomah. Demikian dari saya sementara, saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bang Hendi, silakan Bang Hendi. Ya. Pak, terima kasih. Waduh. Sekarang ada Yolanda nama aslinya. Kita buka aja lah masalahnya. Yolanda. Masya Allah. Sudah memeluk Islam. Apa perbedaannya Mbak sebelum dan sesudah syahadat?
Sebelumnya agak rasa kaku sih. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Kayak rasa lebih tenang. Tapi nggak ada masalah buat keluarga ya, aman ya buat keluarga. Ada masalah sedikit sih. Nah ini tadi Wan Juma udah memberikan wejangan bahwa apapun yang terjadi ya tetap istiqomah, harus kuat. Memang pasti ada cobaan. Pengalaman Julius waktu meluk Islam itu cobaannya bertubi-tubi. Bahkan bulldozer datang ke rumahnya itu. Waktu dia pertama kali memeluk Islam. Bukan lagi keluarganya yang tidak mendukung, bulldozer yang datang gitu. Ingin merubuhkan. Ya beliau sekarang alhamdulillah bisa menjalani itu semua. Ya tetap istiqomah ya Mbak ya. Ya. Ya bisa ditutup camnya aja Mbak biar nggak pegel, biar nggak suaranya ditutup aja kan udah selesai juga. Ya. Kebuka terus kayaknya cowok-cowok yang masih bujangan ini kayaknya ada niat deh gitu loh. Udahlah dia udah punya gitu loh. Udah punya ya Mbak ya. Jangan berpaling. Ya, tidak punya. Ditutup aja. Iya, ya. Pertanyaan terakhir. Debater Muslim yang paling Anda kagumi yang selama ini Anda dengar siapa? Kenapa bang? Yang sering Anda dengar sebelum mualaf, yang paling sering Anda dengarkan argumentasinya mengguncang dunia ya siapa Mbak? Ya. Argumentasi. Yang Itu dari Muslim Bang- ini siapa? Bang Zuma. Udah lama mengikuti, mendengarkan diskusi-diskusi beliau. Sudah berapa bulan ini? 4 bulan. Masya Allah. Tapi kok belum ada orang yang murtad yang mendengarkan Edis ya, teman-teman ya? Kok nggak ada ya? Orang saya Muslim. Kenapa, Jul? Banyak yang dengar Edis karena tergiur tawaran Edis. Tapi kenapa nggak ada yang murtad mendengarkan Edis ya? Ada Pak Bom nanti. Kalau mau murtad ya udah murtad duluan. Mbak Lani jangan lupa tanda tangannya ya. Itu tadi di WA ya. Disegerakan Iya, buat sertifikatnya. Ya, ya bang. Ada kesulitan lain nggak di selanjutnya seperti apa? Mungkin kita bisa koordinasi dengan saudara-saudara Muslim kita ada di Maluku. Mungkin pun butuh bimbingan apa? Karena Anda kan mualaf nih ya. Butuh bimbingan, pendampingan. Apa kira-kira ke depannya yang Anda butuhkan? Sunat. Ini urusan lu Jul, ngomong Jul. Ya biasa Bang Andi nawari sunat duluan, enggak ya? Aduh, Ya kan? perempuan ini. Perempuan. Kalau itu sih pasti kalau laki. Kerja apa Mbak Lani di sana kerja apa? Saya lagi ini sementara lagi jualan. Oh, dagang ya. Ya kita doakan ya. Ya. Insya Allah Bang Andi. sudah. Ya silakan Ustaz. Izin mumpung ingat juga hal yang penting perlu diketahui oleh saudara-saudari kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Terutama yang dipandu oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia oleh guru kami. Itu nanti jangan lupa nomor teleponnya juga ya Pak Arif atau yang lain yang sudah pegang datanya. Dan Kak Lani ini nanti masuk di grup para mu'alaf dan tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran Islam boleh. Karena di sana ada guru kami namanya nanti ada Ustadz Tahta yang siap membantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Intinya pelajaran Islam. Ya, khusus fokus pelajaran agamanya. Nanti bergabung di sana,
nanti belajar, tanyakan apa yang ingin ditanyakan tentang Islam. Begitu ya, Kalani ya? Bang, iya. Oke, siap. Itu aja sih yang saya sampaikan. Mungkin juga Kebutuhan- nanti, siap. Mungkin ditanya Tad, kebutuhan yang mendesak seperti apa? Mungkin kita bisa bantu, saudara-saudara muslim bisa bantu kepada Ustaz. Al-Quran. Itu saja. Masya Allah, nggak minta yang lain kecuali Al-Quran Tad. Ya, itu aja. Al-Quran aja. Ada. Alhamdulillah di kantor API itu ada beberapa panduan untuk mu'alaf, pelajaran-pelajaran dasar, dan juga Al-Quran untuk para mu'alaf. Salah satunya kemarin yang bantu menyiapkan ini adalah ini timnya Kang Baal ini, Masya Allah. Insya Allah nanti mungkin kan dibagi saja info alamat pengiriman, nanti itu bisa kita kirim ya. Pelajaran dasar tentang Al-Quran, contoh Iqra, panduan untuk mu'alaf, dasar tentang sholat dan sebagainya. Nanti insya Allah bisa kita kirimkan ke alamatnya. Intinya makanya nanti kita lanjut komunikasi di belakang layar via WA dan juga belajar tentang agama Islam gitu. Iya, Bang. Jangan lupa, iya banyak teman dari teman-teman berpesan tuh di sana, ingat harus juga belajar. Gabung dengan ibu-ibu muslimah atau perempuan-perempuan muslimah, bagaimana mereka sering ikut kajian, karena di Islam itu kan sering ada kajian, baik itu mingguan maupun yang harian, gabung dengan mereka, belajar. Karena di Islam itu prinsipnya wajib belajar itu. Ya, belajar itu wajib. Berarti Islam itu dituntut untuk menjadi orang yang pintar atau cerdas, karena harus belajar. Begitu, Kak. Perangkat sholat misalnya Mbak, ya udah memadai, hijab, mukena dan seterusnya, bukan mikana ya, mukena dan seterusnya. Memadai di sana apa perlu? Apa? Perangkat sholat. Itu mah mahar nanti Bang Andi calonnya. Peralatan sholat maksudnya, memadai apa masih perlu kita support? Iya, masih perlu, masih kurang. Nah itu teman-teman masih kurang tuh. Nah, bagi ingin berbagi ya, disegerakan. Nah, silakan ke melalui yayasan. Kita segerakan ke sana ya pengadaannya. Ini Bang Andi, nomor rekeningnya dong. Boleh kan donasi ke Lani? Ya pasti bisa lah. Nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia itu 75 kali 51770. Saya ulang ya, 75 kali, 7-nya 5 ya, 51770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Diberi kode aja itu untuk bantuannya, mensupport bagaimana supaya Mbak Lani ini bisa beribadah dengan baik, bantuan alat sholat, mukena, hijab dan seterusnya gitu ya. Insya Allah kami amanah dan segera akan disampaikan ke yang bersangkutan. Biarlah Mbak Lani sendiri yang beli sesuai seleranya. Nanti kalau dikirimkan nanti kelonggaran, nanti dikirimkan nanti nggak cocok warnanya kan gitu. Lebih baik nanti langsung ke rekeningnya Mbak Lani dari yayasan, Mbak Lani mencarinya sendiri. Itu kira-kira ya, setuju ya? Setuju, kasih catatan buat mu'alaf gitu ya Bang Andi ya. Betul. Mu'alaf Lani gitu ya teman-teman. Saya mau berdonasi. Ya bukti TM-nya boleh bisa dikirim ke nomor aku 0813 9233 7800. Nanti diadministrasikan oleh bendahara. Di sini ada ketua, di sini ada ketua pembina juga, Bang Juma dan Ustaz Alif. Mantap. Jul berangkat ke Ternate, Jul. Waduh,
Goldian alternatif. Diulang ya nomornya ya, 75 kali. 51770. Itu ya. Disegerakan ya. Mbak Lani ini masih usianya 21 tahun. Jarang loh orang-orang muda ini mau berubah. Kenapa? Karena dia menonton diskusi ini gitu loh. Kok jawabannya pendetanya seperti ini? Mbak Lani pernah nggak bertanya ke pendeta? Seperti apa kalau pernah bertanya, Mbak Lani? Saya itu bertanya sama pendeta soal Tuhan kita. Tapi Pak Pendeta tidak mau jawab, katanya kita tidak boleh cari tahu rahasia Allah. Dimana saja kalau begitu. Iya. Tentang apa itu ditanya ke pendeta? Tentang apa? Tentang ini Tuhan sama Yesus, sama Allah. Waduh. Angel wis. Bentar Pendeta Agung, nanti. Yang penting Mbak Landa atau Mbak Yolanda semangat. Kampungnya di Ternate, Morotai ya? Ternate itu Maluku Utara ya? Iya. Ya kaum muslimin muslimat yang ada di Maluku Utara yang bisa memantau langsung silakan hubungi nomor saya, nanti akan saya konekkan ke Mbak Yolanda ya. Oke. Mbak Lani mualaf hari ini memeluk Islam, tetangga kita di sebelah ribut antara sibilisis, kehendak sibilisis atau kehendak Bapak Yesus disalib. Sampai detik ini mereka masih ribut. Alhamdulillah Mbak Lani sudah ke Islam, nggak ada ribut di sana. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Aman kalau untuk Islam itu. Siapakah selalu yang menghendaki berbuat jahat? Ya pasti pengaruh sibilisis. Itu intinya. Kali ini edis yang benar. Bahwa yang menghendaki itu adalah sibilisis. Bom-bom kalah. Tapi kalau bom-bom tetap bertahan. Nomor WA-nya 0813 9233 7800. Begitu. Lanjut Tos. Ya gimana? Mau diakhiri? Bang Handi, Ustaz Alif? Masuk ke ranah diskusi mungkin? Atau Kang Dito mau ngasih pencerahan Kang Dito sebagai seorang calon bekas mantan mualaf. Izin dulu. Ini ada Bang Arim nanya, Malukunya di mana Mbak? Diperjelas. Bisa di WA aja ya, di WA aja. Mbak Lani ya. Jangan di sini, di WA aja. Oke, lanjut. Kang Dito ada yang mau disampaikan? Mantan Katolik? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang, saudariku di Islam. Masya Allah, bangga aja bisa menyaksikan dan dapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Putus kan itu. Sinyal saya merah. Sinyalnya merah. Ya, saudari Lani, selamat datang. Poinnya kalau masih di keluarga baru mualaf sendirian, mintalah sama Allah supaya mereka
dilembutkan imannya, dilembutkan hatinya, dan perlihatkan seorang muslimah itu tadi sudah diberikan wawasan, diberikan bekal untuk menjalani hidup selanjutnya sebagai seorang muslim. Jadi benar-benar dilaksanakan, terutama menghormati orang tua. Insya Allah memang yang paling berat kalau kita mendalami Islam, akhirnya ada doa untuk orang tua tetapi tidak nyambung pada saat orang tua masih kafir. Jadi jangan pernah putus doa mendoakan orang tua, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya meskipun ayahnya juga masih tetap membuat berhala. Jadi poinnya kita sebagai anak tetap menghormati orang tua. Itu saja sih Ustaz Arif. Mudah-mudahan Kak Lani kita terima semuanya sebagai saudari Islam ya. Umat Islam itu ukhuwah Islamiyahnya kental, tali silaturahminya kental. Kalau ada apa-apa kita semuanya adalah saudaranya. Ya, jadi jangan pernah merasa sendirian meskipun dalam keluarga hanya sendiri yang mualaf, yang menerima Islam dan membenarkan Islam, ya tetap harus berdoa terus untuk orang tuanya. Gitu ya, Kak Lani. Itu aja Ustaz. Insyaallah. Ya, terima kasih Kang Dito. Bang Baal mungkin? Mau masuk Bang Baal? Bang Baal, monitor? Ya, Bang Baal lagi jauh dari berangkat. Silakan Pak Pendeta Agung, kasih selamat kepada Lani. Ya, ucapan apa yang mau disampaikan? Kadang-kadang host ini. Ini kan juga ada pendeta. Gak lah, ini emang hostnya ini. Mungkin cukup sesi kali ini. Lanjut diskusi Gurunda. Ya, Kak Lani sudah ya? Ada yang mau disampaikan? Sebelum kita masuk ke ranah diskusi. Kak Lani, ada yang mau disampaikan atau sudah? Ke Gurunda, ucapan... Ya, silakan. Enggak, lagi. Terima kasih untuk sarannya semua-semua. Terima kasih banyak. Hanya segitu Kak Lani? Segitu aja ya? Iya. Ya, boleh Ini saya sudah mau turunkan. istirahat ini, sudah mau jam 12. Ya, boleh saya turunkan Kak Lani ya, mohon maaf. Kita Oke. masuk ke ranah diskusi. Ko Julius mungkin? Ko Julius? Ada skapur seri mungkin Ko Julius? Aku lagi ngantuk. Yang penting tetap istiqomah karena memang susahnya itu bukan waktu syahadatnya, tapi saat turbulensi dalam hidupnya kan pasti kan akan ada perubahan besar. Belum lagi kan kalau kita bicara dari Kristen ya menuju Islam itu kan berubahnya banyak sekali, dari makanannya, dari ibadahnya, dari pandangan orang-orang ya, bagaimana keluarga melihat kita, bagaimana keluarga kita menilai kita nantinya. Ya itu yang harus bijak lah. Jangan gara-gara nanti hinaan, malah kita terpancing, malah kita emosi, karena di Islam yang dikedepankan adalah adabnya. Itu sih. Yang penting jangan sampai murtad, seperti Bombo. Iya bang. Ya, Kak Lani, mohon maaf, boleh saya turunkan Kak Lani ya? Iya. Ya, tetap istiqomah, selamat datang di kebenaran Islam. Minadzulumati ilan nur, dari lembah kenistaan, kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Saya sebagai host di sini juga mengucapkan ahlan wa sahlan. Kalian ini mohon maaf, untuk sesi selanjutnya kita diskusi. Saya turunkan mulai dari sekarang ya kalian ini, silakan beristirahat. Dan salam satu Tuhan, salam tauhid. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku turun juga ya, biar ada slot untuk Oten. Makasih, Ini- Ustaz Ali. Ini sudah ada pendeta. Nah, namanya Pendeta Ya, Agung. lebih banyak slot. Pendeta Agung. Silakan Pak Pendeta Agung, monitor. Pendeta Agung. Iya bang, siap.
mau diskusi, pendeta? Mau diskusi apa? Ya, silakan, kalau mau diskusi. Bang Handi Silabes mungkin mau masuk, Ustaz Alif. Berunda, monitor Berunda. Bisa sebentar dulu ya. Pandi. Pendapat lu Gung gimana nih Gung? Kekristenan mulai pecah nih. Ada yang bilang kehendak iblis, ada yang bilang kehendak Bapa. Gimana nih Gung? Ya, saya kan mengikuti Alkitab ya, bukan mengikuti kehendak logika ya. Kalau kita menghendaki ke logika kita tidak bisa, karena manusia itu tidak luput dari sebuah dosa ya. Tentang tadi ya, cukup menarik buat saya ya, menyaksikan teman saya, saudara saya seperti itu. Maaf, karena disebabkan kebanyakan orang tidak bisa menjelaskan tentang ketuhanan Kristen. Jujur aja, Anda di pendapat mana nih? Edis mengatakan kehendak iblis, Bombo mengatakan dan kawan-kawan kehendak Bapa di surga. Anda ada posisi di mana? kehendak iblis. Oke, cukup. Kalau Pak John? Bang Kris, John? Ya, saya harus jelaskan Bang John. kehendak iblis saja. Kalau kehendak Bapa Terus. memang sudah dari surga, memang kehendak Bapa. Tapi di dunia iblis berperan. Ya, Jadi menurut Anda kehendak dua-duanya? Ya, halo. Jadi menurut Anda kehendak dua-duanya? Saya kedua-duanya. Saya tidak Kedua-duanya. karena Yesus yang ngomong begitu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa. Gitu kan. kedua-duanya yang pasti dah. Yang pasti memang dong, dua-dua. dua-duanya yang pasti aja. Dengar ya, Bung ya. Yesus itu berdoa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, jadilah di sini kehendak Bapa. Setelahnya Yesus katakan kepada murid-murid, marilah kita ke Yerusalem, di sanalah Anak Manusia akan disesah dan dianiaya dan dibunuh. Terlalu Yesus panjang, Bang. tahu dia akan dibunuh. Ya memang dasarnya harus dari situ, supaya kita mengatakan bahwa memang kehendak Bapa dan iblis punya peran juga. Betul atau betul? Berarti dua Jadi menurut peran ya, Anda, Bang, ya? menurut Anda kehendak Bapa sama kehendak iblis itu sinkron ya? Ya itu aja, nggak usah ada dasarnya kok. Iblis memang berperan, tapi Bapa juga. Ada dasarnya. Kok bisa kehendak Bapa di surga sama dengan kehendak iblis? Kok bisa sama kehendak ya? Ya kalau memang Yesus Harusnya jadi berbeda kan? ya, jadi tumbal karena dosa-dosa kita. Ya, memang sudah tahu Bapa itu akan terjadi di dalam diri Yesus. Kita sih nggak maksa ya Bang Kris ya, terserah abang aja gitu. Yang Jelas, udah gini aja ya gimana? kedua-duanya, nggak usah di iblis aja atau Tuhan aja. Kalau Yohanes 8 itu, Yohanes 8 mulai 43 sampai 44 itu siapa itu? Kehendak siapa itu Bang? Ingin membunuh Yesus. Ya kan kalau iblis membisikkan kepada Yudas, memang kehendak Yudas, iblis.
Tapi kenapa Yesus berkata iblislah yang menjadi bapakmu? Iya. Kalau tidak percaya Yesus akan Sekongkol. mati dan bangkit, iblislah bapamu. Orang-orang yang menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus, bapaknya iblis. Kebalik bang. Di situ Yesus berkata, kalau ingin kau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi pembunuh Yesus itu iblis, bapak iblis gitu. Iya, iblis adalah bapamu kalau kau jadi pembunuh. Kira-kira murid Yesus yang apakah murid Yesus yang bunuh Yesus? Kan orang-orang yang dirasus iblis ini yang bunuh Yesus. Semua eksekutor yang mengadili tidak adil adalah digunakan oleh iblis. Tapi bukan murid Yesus yang bunuh. Kan? Jadi di sini ada dua bapak bang. Bapak di surga dengan bapak iblis. Ada dua bapak di sini Pak John. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, itu ada ajaran iblis. Jadi iblislah bapamu. Kalau Kalian tidak kan ada tak iblis, percaya ajaran kalian kan Yesus tidak mati dan bangkit. Berarti kan itu ajaran iblis. jadi di sini iblis berperan ya. Iya, memang udah dinubuatkan dia menjual Yesus 30 keping perak. Kenapa kita harus takut mengatakan iblis berperan? Memang demikian terjadi. Apa nilai positifnya terhadap Anda sebagai Kristen atas jasa iblis ini bang, Pak John? Apa nilainya buat Anda? Saya tidak menilai positif iblis berjasa. Yang saya ambil ya, dengar ya. Dengar. Yesus kan tidak dijumpai bersalah. Tidak ada salahnya dihukum mati. Nah, eksekutornya orang-orang dipakai iblis. Ya, bukan murid Yesus. Nah, sukacita kita Yesus disalibkan dan mati karena keselamatan untuk kita, bukan karena jasa iblis. Anda bersuka cita karena gantian bang. Anda bersuka cita. Ntar dulu bang, Anda bersuka cita karena Yesus mati menebus dosa. Anda bersuka cita di situ, tapi pelakunya adalah iblis. Kan begitu bang? Betul kesimpulannya, atas kelakuan atau kerjaan iblis ini, Anda bersuka cita. Anda nggak boleh keluar dari situ bang. Gitulah Pak John. Jadi orang Kristen itu bersuka cita, ya. Ada penebus dosa, ada tumbal yang menggantikan hewan-hewan, ya. Jadi domba tersembelih itu memang sudah dinubuatkan. Kalau itu terjadi, itulah sukacitanya orang Kristen. Itu bukan karena jasa iblis. Kalau ternyata orang-orang yang eksekutor membunuh Yesus dirasui iblis, ya, nah itulah yang terjadi. Bukan Bapa langsung bunuh Yesus atau orang-orang Kristen bunuh Yesus, tidak demikian. Menurut Pak John, pelaku pembunuhan Yesus ini pahlawan atau penjahat bang? Iblis pahlawan dalam pembunuhan.